Enggak. Yang masih tersedia atau masih kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Yang kami hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para kiai, para ustaz dan ustazah, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Al-Ustaz Hendar Ibnu Hajar LCMAG,
Yang saya hormati Bapak Camat Gede Bage, Bapak Jadulin APMSD. Yang saya hormati Bapak Lurah Ranca Numpang, Bapak Sapat SSMAP, dan juga mungkin Bapak Lurah Cimincrang. Yang saya hormati para ketua MUI Kelurahan baik Ranca Numpang maupun Cimincrang, para ketua DKM khususnya yang ada di lingkungan Geria Cempaka Arum, para guru, para orang tua kami, Bapak dan Ibu sekalian jamaah sholat Idul Adha yang berbahagia. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan kesempatan umur yang panjang yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini 10 Zulhijjah 1444 Hijriah bertepatan dengan hari Kamis 29 Juni 2023, kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini, di suasana yang berbahagia ini untuk menjalankan salah satu ibadah sunnah yang menjadi salah satu hari raya besar umat Islam, yaitu pelaksanaan sholat Idul Adha. Salawat serta salam senantiasa kita berikan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan kepada kita semua khususnya hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi pengikutnya dan senantiasa dapat menjalankan risalahnya, serta kita mudah-mudahan kita semua berharap dapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil akhir. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah salat Idul Adha yang berbahagia, pelaksanaan salat Id di kawasan Gerbang Biru GBLA ini sudah dilaksanakan untuk kesekian kalinya, terselenggara sebagai upaya syiar untuk menguatkan tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah khususnya di antara warga di kompleks Geria Cempaka Arum di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Ranca Numpang dan juga Kelurahan Cimincrang. Terselenggara pada momen kali ini atas kolaborasi dari MUI Kelurahan dan juga para ketua, para DKM yang ada khususnya di lingkungan kompleks Geria Cempaka Arum. Dan untuk penyelenggaranya kali ini adalah DKM Siti Aisyah Kelurahan Ranca Numpang. Jamaah sholat Idul yang berbahagia, adapun beberapa mata acara yang akan kita laksanakan pada rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha pada kali ini, antara lain yaitu pembukaan, kemudian laporan ketua panitia pelaksana, kemudian ada sambutan dari Bapak Camat Gede Bage, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, yaitu diawali dengan penjelasan tata cara sholat, kemudian ada bacaan as-salat, kemudian juga terakhir dengan khutbah Idul Adha. Setelah itu ada kegiatan musafahah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian dan rahmat Allah, sebelum pelaksanaan salat Idul Adha kita laksanakan, mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca suratul Al-Fatihah, dengan harapan semoga pelaksanaan rangkaian acara salat Idul Adha ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan tidak lupa kita doakan juga khususnya kepada saudara-saudara kita yang sedang pada saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya, sehingga mereka semua pulang ke tanah air dengan bawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Tidak lupa juga kepada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang dirundung duka atau sedang mengalami sakit ataupun ditimpa bencana. Mari kita juga doakan kepada mereka semua, semoga diberikan kesembuhan. Wabil khusus kepada khususnya Bapak Ketua DKM An-Nur, yaitu Bapak Ustadz Khair yang pada saat ini sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan beliau segera diangkat penyakitnya, disehatkan kembali seperti sedia kala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihah. Barakatuh umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah laporan dari Ketua Panitia Pelaksana, yaitu beliau adalah Ketua DKM dari Masjid Siti Aisyah, yaitu Bapak AKBP Purnawirawan Dr. Andes Hendra Suherlan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam wa bi nikmatil khalilah wa bi nikmatil huriyah wa bi nikmatil afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Gede Bage, yang kami hormati Ketua MOI Kecamatan Gede Bage atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Rancanumpang, yang kami hormati Bapak Lurah Cimentrang, dan yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad bergantung kepadanya. Selawat bermutiarakan salam marilah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita, sang proklamator alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai para kita sekalian sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini, yang berbahagia ini, perkenankanlah kami dari panitia DKM Siti Aisyah menyampaikan beberapa maklumat yang tentunya perlu diketahui oleh kita semuanya. Yang pertama, tadi saya sampaikan sama MC bahwa sholat Id ini diselenggarakan oleh forum DKM baik Rancanumpang maupun Cimentrang, dan penjurunya adalah dari DKM Siti Aisyah, karena memang ini bergiliran, mungkin nanti tahun depan DKM yang lainnya lagi. Kemudian yang kedua, khotib untuk kegiatan sholat Id pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Hendar Ibnu Hajar, dosen Uninus Bandung. Itu salah satunya saja, kegiatannya yang lain juga ada. Jadi mari kita simak bersama hikmah yang dikandung di dalam Idul Adha ini yang nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Hendar. Semoga apa yang nanti disampaikan menjadi atau meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kami laporkan penerimaan hewan kurban dari 8 DKM yang ada di wilayah Cempakarum, Rancanumpang atau Cimentrang. Yang pertama dari DKM Anur 6 sapi 4 kambing, dan dari DKM Al-Ihwan 4 sapi, DKM Al-Falah 1 sapi 3 kambing, Usman bin Affan 7 sapi 10 kambing, kemudian Siti Aisyah 3 sapi 4 kambing, dan Abu Bakar 8 sapi 19 kambing, dan Anajiah 5 sapi 28 kambing, dan dari wilayah Cimentrang 2 sapi 7 kambing, sehingga diterima sapi sebanyak 36 sapi 82 kambing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pengkurban
yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban ini kepada yang berhak. Semoga kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya juga kami sampaikan pada seluruh warga masyarakat, nanti pada saat pemotongan hewan kurban dimohon kehadirannya, ya tentunya sebagai rasa syukur kita, ya, dan mensiarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para kurban, Bapak Ibu sekalian, para panitia pelaksana salat Idul Adha pada hari ini atas segala keikhlasannya dalam menyelenggarakan kegiatan ini sampai tuntas. Semoga setiap upaya dan ikhtiar kita itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang menjadi tujuan kita tentunya diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, paling terakhir, tidak lupa mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para hadirin sekalian yang mengikuti acara sholat Id di sini, apabila di dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa diperbaiki lebih baik lagi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana kegiatan. Selanjutnya kita mohon sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Gede Bage, Bapak Jainuddin AP MSI. Kepada beliau waktunya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al Mukarram Bapak Ustadz Hendar Ibnu Hajar, yang saya hormati Bapak Ketua dan jajaran panitia Salat Idul Adha di Stadion GBLA Gerbang Biru ini, yang saya hormati Bapak Ketua MUI dan Bapak-bapak para Ketua DKM sekomplek Gria Cempaka Arum, yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, juga yang saya hormati Pak Lurah Rancanumpang, juga hadir di sini rekan-rekan dari Forkopimcam Gede Bage, dari unsur Polsek dan Koramil yang pagi ini tersebar di 33 lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha di wilayah Kecamatan Gede Bage. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul menikmati indahnya matahari, sejuknya hawa pagi sembari mengumandangkan takbir, mengagungkan ilahi Robi yang akan dirangkai dengan 2 rakaat salat Idul Adha sebagai upaya mendekatkan diri kepada Yang Maha Suci. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya lah hari ini kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di Gerbang Biru GBLA. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Hadirin kaum muslimin muslimat jamaah
Salat Idul Adha yang berbahagia. Pada momentum yang berbahagia ini kami mengajak kepada kita semua, marilah kita hayati momen ini untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita serta tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya merenungkan kembali keteladanan agung Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ia mendapatkan perintah untuk mengorbankan putra terkasihnya Nabi Ismail alaihissalam yang telah teruji memiliki keikhlasan, kekuatan hati dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lazimnya pada hari raya Idul Adha, umat muslim dapat berpartisipasi dan ikut serta memperingati hari raya Idul Adha dengan penuh kegembiraan. Seperti yang diketahui bersama bahwa ketika masyarakat merayakan hari raya Idul Adha akan terdapat peristiwa penyembelihan hewan kurban dan banyak warga masyarakat yang memberi dan menerima daging kurban. Untuk itu kami atas nama pemerintah Kecamatan Geribage Kota Bandung mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkurban, disertai harapan agar mereka yang telah memiliki kemampuan namun belum berkurban dapat memanfaatkan kesempatannya hingga 3 hari ke depan. Sebagai informasi, jumlah hewan kurban se-Kecamatan Geribage di 4 kelurahan yaitu Rancanumpang, Cimincrang, Ciseraten Kidul dan Rancabolang sebanyak tahun ini 170 ekor sapi dan 163 ekor kambing. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan ini pula kami menghimbau masyarakat tidak perlu khawatir dalam berkurban karena hewan kurban di Kota Bandung insya Allah sudah bebas dari penyakit mulut dan kuku. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah membentuk tim Satgas Pemeriksaan Hewan Kurban tahun 2023 dalam upaya memberikan rasa aman dan nyaman untuk warga Kota Bandung yang hendak memilih hewan kurban. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pemeriksaan sebelum disembelih terhadap hewan kurban yang dijual di seluruh wilayah Kota Bandung. Sebagai informasi, hewan kurban yang telah diperiksa oleh Satgas dari DKPP Kota Bandung diberikan tanda berupa kalung sehat dan layak sehingga masyarakat bisa cek langsung melalui aplikasi iSelamat untuk memastikan hewan kurban yang dibeli layak dan sehat. Insya Allah, ikhtiar yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dalam mengantisipasi penyebaran penyakit PMK pada hewan ternak tersebut berbuah manis. Hadirin yang berbahagia, sebelum kami menutup sambutan ini, marilah kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang berada di tanah suci dalam menunaikan ibadah haji. Semoga saudara-saudara kita tersebut senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dan kemampuan untuk menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji serta kembali ke tanah air dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur dan mabruroh. Terakhir, Bapak dan Ibu, mohon doanya bahwa terhitung tanggal 2 Juli 2023 ini Stadion Kebanggaan kita akan kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan sepak bola Liga 1. Termasuk nanti pada hari Minggu akan melaksanakan pertandingan antara Persib melawan Madura United. Insya Allah akan ada 8 kali pertandingan di putaran pertama, dan 9 kali pertandingan di putaran kedua. Kita berharap mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan kondusif serta berdoa untuk Persib menjadi yang terbaik. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama sudah kita dengarkan sambutan dari Bapak Ketua, Bapak Camat Geribage, Bapak Jainuddin APMSI. Bapak Ibu hadirin sekalian rahmat Allah. Tentunya acara selanjutnya adalah rangkaian pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Pada kesempatan ini
yang bertindak sebagai imam dan khatib adalah Bapak Al-Ustadz Hendar Ibnu Hajar LC MAG. Beliau adalah dai penceramah mubalik ya, juga dosen di Prodi Bahasa Arab Universitas Islam Nusantara. Beliau dai muda, kelahiran Garut 10 Desember 1984 ya. Saat ini beliau tinggal di daerah Pasir Luyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Alhamdulillah beliau punya banyak kegiatan, di antara lain adalah guru di Pondok Pesantren Nur Rohmah, guru Madrasah Sanawiyah Madrasah Aliyah Nur Rohmah, dan juga tadi sudah disampaikan dosen di Universitas Islam Nusantara. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita pada kesempatan berbahagia ini. Kemudian juga sebelum dilaksanakan tentu ada Bilal ya. Untuk Bilal yang bertindak pada Bilal pada saat ini adalah Kang Aceng ya, Kang Aceng. Kemudian pada kesempatan ini kami informasikan juga bahwa ada kegiatan pengumpulan dana melalui Kenceleng yang mungkin ada di sana. Insya Allah pada saat pelaksanaan khutbah nanti akan mulai digeser. Kami mohon bantuannya kepada bapak-bapak semuanya ketika mulai diedarkan untuk selain tentunya mengisi juga untuk menggeser sampai kepada semuanya bisa berkesempatan untuk mengisi Kenceleng yang sudah disediakan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum dimulai kiranya perlu juga sedikit saya sekedar mengingatkan kembali tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha pada kali ini. Sholat sunat Id ini dilaksanakan sebanyak 2 rakaat dengan takbir jawaid sebanyak 7 kali di luar takbiratul ihram pada rakaat pertama, kemudian 5 kali pada rakaat kedua di luar takbir intiqal atau takbir bangkit dari sujud. Nah, dianjurkan pada jeda takbir jawaid kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Adapun niat salat Idul Adha bagi makmum yaitu usolli sunnatan Idul Adha rakaataini ma'muman lillahi ta'ala. Demikian sekedar mengingatkan saja untuk tata pelaksanaan salat Idul Adha. Kita mulai kegiatan pelaksanaan salat Idul Adha yang telah dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha. Salat al-qiyam yasabakumullah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun daimun qaimun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. As-salat sunnatul Idul Adha raka'ataini jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Hadirin jamaah Idul Adha, kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagaimana tata caranya telah disebutkan dan juga niatnya telah dijelaskan. Mari kita ikhlaskan, mudah-mudahan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha ini Allah memberikan keberkahan kehidupan kita di dunia ini serta kebahagiaan serta kemenangan nanti di yaumil qiyamah. Mari kita barisannya diluruskan dan dirapatkan serta mari kita ikhlaskan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Zat yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan limpahan dan curahan nikmat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya menjadikan diri kita diri yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita kekasih Allah Subhanahu wa taala, habibana wa nabiyyana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba kaum mukminin, kaum muslimin yang selalu tunduk patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi umat yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dan ketika kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang sama-sama mengharap ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keberkahan kepada kita di dunia ini. Marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang telah Allah berikan, dengan hidayah yang telah Allah amanahkan, mudah-mudahan kita termasuk umat yang mampu menjalankan aktivitas rutinitasnya tiada lain itu adalah mengundang rindu dan cintanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketunduk patuhan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah dan Rasul-Nya, mudah-mudahan ini menjadi salah satu bukti bahwasannya kita akan diangkat harkat martabatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Gema takbir dari tadi malam begitu menggema di alam semesta ini. Kita semuanya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kesempatan kita
Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk melaksanakan ibadah. Ketika orang-orang kaum mukminin, kaum muslimin yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, kita yang belum sempat mampu untuk melaksanakan ibadah haji, belum diundang dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah haji, maka bersyukur pula kita pada hari ini mampu melaksanakan salat Idul Adha ini. Mudah-mudahan salat Idul Adha ini menjadi bekal kita, menjadi saksi bagi kita bahwasannya kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berharap mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah di Idul Adha yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ada nilai-nilai yang terkandung sebagaimana dalam Al-Qur'an bahwasannya dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai ayat 111 Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bagaimana seorang nabi dan rasul dan juga anaknya yang begitu solehah dan begitu soleh memberikan kepada kita pandangan bahwasannya kita adalah manusia yang harus mencontoh tauladan terbaik baginda Nabi Muhammad dan juga Nabiullah Khalilullah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ada beberapa hikmah yang harus kita petik, ada beberapa hikmah yang harus kita renungkan dalam diri kita. Bahwasannya ketika kita mengungkapkan dalam diri aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haruslah kita siap dan mampu menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan, siap dan mampu menjalankan segala apa yang telah Rasulullah baginda Nabi Muhammad contohkan kepada kita semuanya. Maka di ibadah hari ini, khususnya ibadah di bulan Zulhijjah, ketika kita belum diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka ada ibadah lain yang nilainya sama dengan ibadah haji. Ketika kita diberikan kemampuan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah ini adalah ibadah yang akan menjadi saksi bahwasannya Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Maka Syekh Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam salah satu kutipannya, ketika orang diberikan kemampuan harta, maka sesungguhnya harta itu adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat harta, maka harta itu adalah rizki yang paling kecil yang Allah berikan kepada manusia. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan sehat, maka kenikmatan sehat ini adalah rizki tertinggi yang telah Allah berikan kepada kita. Untuk apa kesehatan ini? Yaitu untuk mengabdikan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling sempurna dalam kalimat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dari rizkinya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebagai harapan kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin. Maka dari itu marilah kita menjemput apa yang seharusnya kita lakukan. Marilah kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim diujinya begitu berat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak terkasihnya. Ketika waktu itu Nabiullah Ibrahim ketika harus meninggalkan istrinya Siti Hajar, lalu dipertemukan lagi ketika sudah balik dan hampir dewasa, Allah memerintahkan ujian yang begitu berat kepada Nabiullah Ibrahim. Lalu makna apa yang tersirat dalam hikmah yang telah Allah ceritakan ataupun Allah firmankan dalam Al-Quran? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahu
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. Ayat ini memberikan pandangan kepada kita bahwasannya bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu ikhlas, begitu patuh, tunduk taat kepada perintah Allah meskipun itu adalah sesuatu hal yang sangat berat. Bagi kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin, belum tentu kita mampu dengan apa yang telah dicontohkan dari hikmah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu yang nyata dan kami tebus anak dengan seekor sembelihan yang begitu besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu adalah pujian yang terbaik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Sejahtera dilimpahkan atas Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika kita selaku kaum mukminin, kaum muslimin, mari kita tingkatkan kualitas keimanan kita. Kalau kita berbicara bahwasannya Allah adalah Rabb kami, maka bagaimana caranya kita menjaga kalimat La ilaha illallah sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasannya kalimat itu adalah kalimat kunci kemenangan untuk kaum mukminin, kaum muslimin. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pula mengajarkan kepada kita dalam hikmah yang terdapat dalam Al-Quran yang Allah firmankan kepada kita semuanya, bahwasannya ketika kita memegang teguh apa yang telah Allah perintahkan, maka skenario, drama kehidupan di dunia ini yang kita lalui akan indah pada waktunya. Allah akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan juga keselamatan, tentunya bukan hanya di dunia, kelak nanti di akhirat pula. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Maka pelajaran penting dalam kisah Nabiullah Ibrahim bagi kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan ibadah, maka beribadahlah. Ketika Allah memerintahkan amal soleh, maka beramal solehlah. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk berkurban, maka berkurbanlah. Untuk siapa? Tentunya itu adalah sebagai kebutuhan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku wa nusuki, ibadahku. Sebagian mufassir menjelaskan bahwasannya pengorbananku, kurbanku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah Rabb semesta alam. Maka kita harus mengikhlaskan segala apa yang telah kita lakukan. Ibadah kita itu adalah sebagai kebutuhan kita. Salat itu adalah sebagai kebutuhan kita. Puasa adalah sebagai kebutuhan kita. Zakat, infak, sedekah adalah sebagai kebutuhan kita. Dan termasuk hari yang agung hari ini Allah perintahkan bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hewan kurban itu sebagai tunggangan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kurban, maka Imam Hanafi lebih jelas bahwasannya memberikan hukum wajib bagi mereka orang yang mampu, dengan alasan dalil bahwasannya man kana lahu sya'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Imam Hanafi menjelaskan bahwasanya bagi mereka yang diberikan kemampuan harta, diberikan kenikmatan yang banyak, diberikan keluasan rizki, kalaulah mereka tidak berkurban, maka sesungguhnya mereka adalah orang yang lalai atas perintah Allah dan tidak mencontoh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i lebih menegaskan lagi bahwasanya ketika hukumnya ini adalah sunnah, maka
memberikan kemampuan baik jiwa dan raganya untuk berikhtiar, maka sisihkanlah segala sesuatu harta kita untuk dibelanjakan di jalan Allah. Tiada lain pengharapannya itu adalah mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasannya hikmah dari pentingnya kita mengambil pelajaran dari perjalanan kekasih Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu adalah tentang kemuliaan manusia. Kita adalah manusia yang ingin mengharapkan bahwasannya semata-mata ingin mendapatkan rindu dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin mendapatkan cinta dan rindunya Allah Subhanahu wa taala, kita sendiri yang paham apa yang harus kita lakukan. Kalau kita merasa butuh akan ibadah, maka laksanakanlah ibadah itu. Tapi kalau kita merasa tidak butuh dan menantang Allah bahwasanya kami tidak butuh terhadap ibadah, kami tidak percaya akan adanya Tuhan, maka sesungguhnya itu yang akan mencelakakan dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad, Allah telah memberikan hidayah kepada kita, Allah telah memberikan kenikmatan iman kepada kita, maka rasakanlah manisnya iman yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan merealisasikan pengabdian ibadah seutuhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan contoh terbaik adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, pelajaran penting yaitu bahwasannya ada manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna dalam ibadahnya. Rasulullah adalah makhluk yang paling sempurna dalam akhlaknya. Rasulullah adalah makhluk sempurna dalam pergaulannya. Kita selaku manusia setahun sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, maka paksakanlah diri kita, karena kalau kita tidak dipaksakan untuk berlomba dalam kebaikan, kalau kita tidak dipaksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak dipaksakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Maka manifestasi yang ketiga bahwasannya dalam ibadah di Idul Adha ini adalah ada makna yang tersirat, bagaimana caranya kita berempati, bagaimana caranya kita bersimpati. Si kaya mampu merasakan bagaimana melihat orang-orang miskin yang tidak mampu untuk memakan daging. Orang-orang kaya mampu memakan sesuatu hal yang enak tiap harinya, tapi di Idul Adha ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita berbagi sesama sosial, berbagi di mana kita adalah ada solidaritas yang kita tingkatkan, sebagaimana Rasulullah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasannya orang yang paling bermanfaat, mereka adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Maka mudah-mudahan dengan apa yang telah kita laksanakan, ibadah kita, ritual kepada Allah, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah terima segala ibadahnya, Allah catatkan segala amal solehnya, Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang paling bersyukur sebagaimana syukurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita ada di waktu dan bulan yang istimewa ini, di bulan Zulhijjah, tanggal 10 Zulhijjah, Allah perintahkan untuk menyembelih, maka mudah-mudahan sembelihan itu menjadi saksi bahwasannya kita adalah kaum mukminin, kaum muslimin yang mengharapkan ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, serta Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Mudah-mudahan apa yang kita sembelihkan, mudah-mudahan apa yang telah kita niatkan, jangan berharap kita meminta bagian, saya ingin kakinya, saya ingin hatinya, saya ingin kepalanya, saya ingin buntutnya, kecuali nanti ketika kita sudah terbagi, maka bersyukurlah kepada Allah. Tidak ada sesuatu hal yang paling dicintai oleh Allah ketika mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah dan mereka melupakan segala sesuatu yang telah mereka ikhlaskan, niatkan karena Allah dan mengharapnya
tiada lain ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang telah Allah mampukan kepada kita untuk berkurban, Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa. Berkurban bukan karena dagingnya, berkurban bukan karena kita mengocorkan darahnya, tapi berharapnya itu adalah menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim irhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada hari ini kami berkumpul dengan kuasa-Mu ya Allah. Kami berharap ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Segala ibadah kami, segala amal soleh kami, terimalah itu sebagai amalan yang akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Ya Allah, kami adalah hamba-hamba yang penuh dengan kehinaan, hamba-hamba yang penuh dengan lumuran dosa dan kemaksiatan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu mampu menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Mampukan kami dalam melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah. Mampukan kami merasakan manisnya iman yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Mampukan kami ya Allah merasakan nikmatnya dan manisnya ibadah kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan iman kami, mudah-mudahan ibadah kami Engkau terima, dan mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kami itu bernilai pahala di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami berharap kepada-Mu tiada lain adalah kesempurnaan dari rezeki ridho-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ridho-Mu selalu Engkau berikan kepada kami, segenap kaum mukminin kaum muslimin, dan mudah-mudahan kami adalah termasuk hamba-hamba yang tulus menjalankan perintah-Mu, ikhlas menjalankan segala amalan soleh kami, ikhlas juga menjalankan segala rutinitas aktivitas kami, dan mudah-mudahan kami adalah termasuk hamba-hamba yang akan mendapatkan kesempurnaan nikmat-Mu, yaitu ridho dan rahmat-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian rahmat Allah. Dengan selesainya khutbah Idul Adha tahun ini pertanda kegiatan pelaksanaan sholat Id telah juga usai. Mewakili dari penyelenggara MUI Kelurahan Cinumpang dan DKM Siti Aisyah khususnya, saya sampaikan terima kasih atas kehadiran serta tertibnya jamaah dalam mengikuti rangkaian sholat Id ini. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya jazakallahu khairan katsiran atas infak dan sedekah yang diberikan melalui kencing yang disediakan. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga amal soleh Bapak Ibu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan pahala dan kebaikan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Akhir kata ya.
Oh ya. Akhir kata saya sebagai sebuah acara, mohon dibukakan pintu maaf apabila ada salah dalam tutur kata dan bahasa. Ya. Baik, kami informasikan juga kepada khususnya yang membawa alas berupa koran dan sebagainya, silakan untuk dibawa kembali, disimpan di tempat penumpukan sampah ya. Kemudian kami informasikan kepada para panitia khususnya untuk kiranya dapat berfoto bersama terlebih dahulu di area depan di sini bersama dengan para tamu kita, bersama dengan Bapak Camat dan lain. Sekali lagi kepada rekan panitia khususnya untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu di lokasi yang mimbar ya, bersama dengan para tamu kita, Bapak Camat Bidebagi dan Tauhid. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi. Mau lahir batin. San. Ada yang di bawah sini. Satu lagi.